Pernah terpikir di negeri ini ada dua kemungkinan yang sama-sama ganjil. Seseorang sudah jadi tersangka, kasusnya hilang. Yang lain sudah divonis bersalah, tapi hukumannya tak pernah dijalankan. Kalau dua-duanya bisa terjadi, pertanyaannya sederhana. Yang salah sistemnya, atau kita yang mulai terbiasa melihat kejanggalan? Mari kita bicara jernih. Kita sering dengar prinsip klasik, semua orang sama di depan hukum. Tapi dua kasus ini membuat kita perlu bertanya ulang, apakah prinsip itu masih hidup atau hanya slogan yang diulang-ulang? Di satu sisi ada Ade Armando. Statusnya sempat jelas, tersangka. Artinya berdasarkan bukti awal, ada dugaan kuat ia melakukan tindak pidana. Ini bukan isu ringan. Ini pintu masuk menuju proses pengadilan. Prosesnya juga sempat berjalan. Laporan masuk, penyelidikan dilakukan, bahkan sempat dihentikan lewat SP3, lalu digugat lewat pra-peradilan, dan status tersangka muncul kembali. Secara logika hukum, setelah itu arahnya jelas, lanjut ke pengadilan. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Prosesnya berhenti, tidak bergerak, tidak jelas kelanjutannya. Kasusnya seperti menguap. Sekarang kita beralih ke kasus lain, Sylvester Matutina. Kalau yang pertama masih di tahap tersangka, yang ini sudah selesai seluruh proses hukumnya. Ia sudah diadili, dinyatakan bersalah, menempuh upaya hukum hingga akhirnya diputus oleh Mahkamah Agung. Putusan itu bersifat final, inkrah. Dalam sistem hukum, itu berarti satu hal, tinggal dieksekusi. Tidak ada ruang tafsir lagi, tidak ada perdebatan lagi. Tapi justru di titik paling akhir ini muncul kejanggalan. Putusannya ada, tapi tidak dijalankan. Seolah-olah keputusan dari lembaga hukum tertinggi tidak punya daya paksa. Sekarang kita lihat keduanya berdampingan. Ade Armando, tersangka, proses berhenti, kasus hilang. Sylvester Matutina terpidana, proses selesai, tapi vonis tidak berjalan. Yang satu selamat karena proses tidak selesai, yang satu lagi selamat meski proses sudah selesai. Disinilah paradoks itu muncul. Dan ini bukan lagi soal dua nama, ini soal sistem. Karena kalau menjadi tersangka saja tidak menjamin perkara berlanjut, dan menjadi terpidana pun tidak menjamin hukuman dijalankan. Lalu, di mana sebenarnya letak kepastian hukum? Dampaknya tidak kecil, kepercayaan publik tergerus. Muncul kesan, benar atau tidak, bahwa hukum bisa berhenti di tengah jalan atau dilemahkan di garis akhir. Dan yang paling berbahaya, putusan pengadilan potensi dianggap sekadar formalitas, bukan sesuatu yang benar-benar mengikat. Jadi, pertanyaan awal, siapa yang lebih kebal hukum, mungkin bukan lagi inti persoalan. Pertanyaan yang lebih penting adalah ini. Kalau hukum bisa berhenti untuk tersangka dan bisa diabaikan untuk terpidana, lalu siapa sebenarnya yang dilindungi oleh hukum itu? Kalau Anda peduli dengan masa depan penegakan hukum di negeri ini, jangan berhenti di sini. Bagikan pandangan Anda, apakah ini sekadar kebetulan atau memang yang paling perlu kita bongkar bersama? Dan kalau Anda ingin pembahasan seperti ini terus berlanjut, ikuti kanal ini. Karena hukum bukan sekadar aturan, tapi soal bagaimana benar-benar dijalankan.